Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rizal Putra Motor. Oke, di video kali ini saya akan mempraktekkan cara perakitan gigi serumpun ataupun gigi rasio. Ini sudah ada pembongkaran mesin motor jenis Supra, dan motor ini mengganti bagian setang, kelahar askruk ataupun kelahar gandeng, dan juga kelahar as gigi tarik atau as gear. Dan untuk teman-teman supaya tidak salah dalam merakit gigi serumpun ataupun rasio, simak baik-baik videonya bagaimana cara perakitan di bagian sepi, karena banyak sepi di bagian gigi serumpun ataupun gigi rasio ya. Dan ini untuk as gigi, as kopling, dan ini as gear. Dan untuk as kopling ini jarang sekali ganti, karena setiap bongkar motor pasti yang habis adalah as gearnya. Dan untuk as kopling ini tidak mungkin lepas, cuman ada satu yang lepas bagian sepi dan juga gigi rasionya ini berlawanan, ini pasangan dari as kopling, dan hanya satu buah sepi yang terlepas. Ini sepinya beda, yang kecil nggak mungkin masuk di bagian as gear. Nah, ini berarti as kopling. Kita pasang dulu di bagian as kopling. Nah, dan lalu kita pasang rasionya. Ini jangan terbalik, ini yang ada lubangnya ini kita hadapkan ke dalam seperti ini. Oke, untuk as kopling sudah selesai. Lalu kemudian kita pasang di bagian as gear. Dan di bagian as gear ini ada ringnya, ada 4 buah, kurang sitok ini sitok nyantol mungkin. Nah, ada 4 buah ring dan juga 2 buah sepi. Ini 4 buah ring, ini satu beda yang kecil. Nah, di sini jangan salah pemasangannya, karena kalau salah pemasangannya gigi akan sulit masuk atau tidak masuk. Yang pertama, di as gear kita ambil dulu satu buah ring, ini yang lebar. Ini untuk bagian lebar ada 2 buah dan satu buah yang agak tipis. Ini kita ambil satu buah yang lebar, kita masukkan ke dalam, kemudian kita pasang sepinya. Kalau ada tang sepi boleh pasang pakai tang sepi, kalau nggak ada pakai obeng juga nggak masalah. Nah, ini bagian sepi dan ring sudah terpasang. Lalu kita pasang bagian rasio yang mana? Untuk yang bagian tengah sini kita pasang, ini ada 2 kiri kanan, sisi kanan dan kiri ada centolan. Ini lebih kecil dan ini lebih lebar, maka kita hadapkan ke bawah posisi as gear seperti ini. Kita masukkan, kemudian kita pasang sepi kembali sebelum kita pasang ring yang di bagian sini. Oke, ini sepinya sudah terpasang. Nah, disinilah yang sering terjadi kesalahan jika ini masih ring bawaan dari gigi rasio ataupun gigi serumpun. Di bagian tengah ini jangan kita pasang ring lebar, tapi pasang ring yang agak kecil. Nah, jika kita pasang yang ring yang lebar, biasanya itu disinilah permasalahan kenapa kadang setelah kita merakit motor giginya nggak mau masuk. Ini jika kita pasang ring yang lebar, nanti di rasio ini ada gerakan yang digerakkan oleh sendok gigi. Dia gerak naik turun untuk mengantarkan gigi atau mengukur gigi. Nah, ketika kita pasang ring yang lebar ini, maka 3 buah centolan yang ada di rasio ini dia akan nyangkut seperti ini. Nah, makanya dia nggak masuk, nggak mau geser. Dan lawannya adalah ini dari gigi rasio yang tengah, yang atas. Coba kita pasang. Nah, jika kita pasang yang ring yang lebar ini, maka dia nggak akan masuk nyampe ke gigi rasio. Beda kalau dengan kita pasang ring pasangannya dia, nah maka dia akan masuk ke dalam ketika memutar. Nah, ini masuk, sangat jelas bedanya. Tapi jika kita pasang yang rim bagian yang lebar, dia hanya sebatas ini, nggak mau nyangkut lagi, nggak mau masuk geser ke dalam. Disinilah yang sering salah dalam pemasangan ring, sehingga motor nggak mau masukkan gigi. Oke, ini ring yang kecil kita pasang yang agak tipis, lalu kemudian ini lawannya kita pasang, lalu kemudian
Nah, satu buah ring yang lebar ini tadi itu berada di atas seperti ini. Kemudian baru kita pasang gigi rasio yang paling atas, gigi yang paling atas. Kemudian di bagian sini, nah ini masih longgar. Tentunya di sini masih ada satu buah ring lagi, yaitu nih ringnya kecil, cuman agak tebal. Kita pasang ke bagian sini. Selesai bagian yang atas, lalu kemudian kita pasang yang bagian bawah. Yang bagian bawah kita pasang dulu rasionya. Nah, untuk rasio ini yang paling bawah juga ini jangan salah kebalik. Jika pemasangan ini dalam rasio ini ada dua sisi yang cekung ke dalam dan ini yang datar. Dan yang cekung ke dalam jangan kita hadapkan ke atas seperti ini. Karena jika dihadapkan ke atas seperti ini, maka centolan, 3 buah centolan ini dia tidak akan nyangkut, tidak akan masuk ke dalam lubang. Karena kenapa? Karena tidak sampai. Nah, ya, jadi caranya kita balik yang datar ini kita hadapkan ke atas. Nah, seperti ini. Lalu kemudian ada satu buah ring lebar cuman sangat tipis, ini kita masukkan ke dalam karena ini masih longgar. Nah, seperti ini. Kotor ceklok. Kita pasang, kita masukkan ke dalam. Nah, seperti ini supaya tidak longgar. Nah, kemudian ring yang terakhir ada satu buah ring. Nah, ini kita pasang ke bawah. Nah, caranya sangat mudah dan simpel. Oke, lalu kita rakit di bagian bak kopling. Dan setelah selesai baru kita rakit ke pasang ke bagian bak crankcase. Caranya sangat mudah, kita pasang ini ada 3 buah rangkaian. 1, 2, 3 beserta drum giginya ini. Nah, ini kita pasang 2 buah dulu, yang bagian as kopling itu terakhir kita pasang. Caranya ini yang gigi bintang kita hadapkan ke atas, kita masukkan dulu sendok gigi yang bawah, yang bagian bawah ini seperti ini. Perhatikan sisi bawah. Nah, lalu kita masukkan terlebih dahulu. Oke, setelah masuk kita putar drum gigi supaya sendok gigi yang satunya ngangkat ke atas. Nah, ini kalau ke bawah seperti ini kita putar saja, dia akan mengangkat dengan sendiri. Lalu baru kemudian kita pasang bagian as kopling. Kita masukkan di ini, pas di bagian lainnya ini. Nah, seperti itu, sangat mudah sekali. Setelah itu baru kita pasang bagian asengkol. Ini asengkol ada pinnya ini. Ini kita paskan ke crankcase ini. Kemudian jangan lupa di bagian asengkol yang atas ada satu buah ring juga kita pasang. Baru kemudian kita masukkan askrek. Kalau askrek bagian model Supra ini mudah, dia nggak perlu menggunakan tracker. Cara masukkannya gampang. Dan jika teman-teman merakit gigi serumpun, perhatikan bagian ini. Ini ada satu buah plat. Ini yaitu fungsinya untuk menahan gigi rasio ketika kita lagi jalan masuk gigi 4. Nah, dia akan menahan supaya gigi tidak langsung netral. Jika teman-teman menemukan motor ketika jalan masukkan gigi 1, 2, 3, 4, lalu keempat kita masukkan lagi, dia langsung netral. Nah, perhatikan di bagian ini, mungkin ini ada yang tidak terpasang bagian platnya ini. Ini pengaruhnya. Jika tidak terpasang, maka motor langsung netral sendiri ketika jalan. Beda dengan kalau masih berhenti, dia mau netral karena ada gerakan kita mengosongkan gigi, gerakan maju mundur. Itu biasanya teman-teman pasti kalau mau mengosongkan gigi digerakkan dulu motornya maju mundur. Nah, seperti itulah plat ini berfungsi
Ketika masuk gigi 4 maka dia akan menahan seperti ini. Dan ketika motor mati, pasti kita gerakkan maju mundur dan ini akan bergerak dan plat ini akan membuka atau menggeser seperti ini. Nah, maka langsung dari 4 dia mau netral. Tapi ketika motor hidup itu pasti nggak akan mau netral. Setelah itu baru kita pasang bagian packing. Ini packing sudah kita pasang. Perhatikan juga ini bagian crankcase. Di bagian crankcase ini ada 2 buah cincin atau botolan. Ini fungsinya yaitu menahan antara bak crankcase yang bawah dan juga yang atas. Dia akan menahan, ini sisanya kan ada centolan, dia akan masuk ke bagian crankcase atas supaya crankcase-nya itu center atau tidak gimbal. Oke, setelah dipasang 2 buah crankcase ini kita pastikan dulu bagian rasio ini ngancing apa enggak. Setelah lancar ini baru kita periksa bagian askrek. Bagian askrek juga nggak boleh ngancing ketika dipasang baut, karena kalau ada yang ngancing antara as kopling dan juga askrek itu berarti ada masalah, ada yang nggak pas dalam pemasangannya. Ini tinggal kita baut lagi. Oke teman-teman, itulah tadi cara pemasangan dan perangkaian gigi rasio untuk motor jenis Supra. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.